Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar saudara-saudaraku semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Allah panjangkan umurnya, Allah limpahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusan dan keperluannya. Amin amin ya robbal alamin. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan belajar dengan tema candaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pahami betapa pentingnya tawa dalam hidup, tapi juga waspadai bahayanya. Rasulullah pun bercanda namun dalam batas-batas yang benar. Hadis berikut dibawakan oleh Imam Tirmizi dalam As-Sama'il Muhammadiyah pada bab sifat candaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Hasan, ada seorang sepuh datang menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam lantas berkata, seorang nenek tua pernah mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nenek itu pun berkata, wahai Rasulullah, berdoalah pada Allah agar dia memasukkanku dalam surga. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Ummu Fulam, surga tak mungkin dimasuki oleh nenek tua. Nenek tua itu pun pergi sambil menangis. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kabarilah dia bahwa surga tidaklah mungkin dimasuki dia sedangkan ia dalam keadaan tua, karena Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan pun cinta lagi sebaya umurnya. Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 35-37, hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis di atas terdapat pelajaran. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sifat suka bercanda dan menghibur. Beliau juga menjelaskan bahwa surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan, termasuk bagi orang tua yang telah lanjut usia, yang kelak setelah masuk surga tidak ada yang tua. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan jadikan semua kembali muda, bahkan sebaya umurnya. Masya Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad bukanlah orang yang keras, bukan orang yang ditakuti oleh istri dan kawan-kawannya. Bahkan beliau serta para sahabat-sahabatnya adalah orang yang ramah, murah senyum, dan mudah untuk bergaul. Banyak hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Salah satunya adalah hadis tersebut di atas. Yang ketiga, ada beberapa adab yang harus kita ketahui tentang permasalahan canda. Antara lain, seseorang tidak boleh bercanda dengan kedustaan. Ada ancaman khusus dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagi orang yang bercanda dengan dusta. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Celakalah ia, hadis riwayat Abu Dawud nomor 4990. Tidak terlebih-lebihan dalam bercanda. Nabi Muhammad SAW sering bercanda, tertawa dan tersenyum, namun tidak boleh lebih-lebihan. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4193. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut asal dari tawa dan canda adalah boleh selama tidak berlebih-lebihan, karena sesungguhnya tawa dan tangisan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Terjemahan Al-Quran Surat An-Najm ayat 43. Para nabi yang lain juga tertawa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman juga tertawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga apabila mereka Sulaiman dan pasukannya sampai di lembah semut, berkata seekor semut, wahai semut-semut, masukkanlah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari, maka dia Sulaiman tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk
mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Terjemahan Al-Quran Surat An-Naml ayat 18 dan 19. Di surga kelak, semua orang tua akan kembali muda sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi belajar kita kali ini yang dapat kita pahami. Sebagai doa belajar kita kali ini, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Amin, amin, ya robbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.